Pernah dengar cerita tentang Alexander the Great, sang penakluk dunia? Tapi, gimana kalau gue bilang dia bukan manusia biasa? Beberapa teori konspirasi menyebut kalau dia dan keturunannya adalah bangsa Nephilim, makhluk setengah dewa dengan kekuatan luar biasa. Mereka disebut punya tubuh raksasa, kecerdasan di luar nalar, dan mungkin masih ada sampai sekarang. Apakah ini cuma mitos? Atau ada bukti sejarahnya? Kita bongkar semuanya di video ini. Alexander the Great dikenal sebagai salah satu jenderal paling jenius dalam sejarah. Tapi ada yang menarik. Banyak catatan kuno menyebutkan kalau dia bukan manusia biasa. Ada yang percaya dia adalah keturunan dewa Zeus. Ada juga yang bilang dia bagian dari ras kuno Nephilim, makhluk raksasa yang disebut dalam kitab-kitab kuno. Nah, teori ini makin menarik kalau kita lihat beberapa bukti yang tersimpan sejarah. Okay, let's go. Alexander III dari Makedonia, atau yang lebih dikenal sebagai Alexander the Great, lahir pada tahun 356 sebelum Masehi dan sejak kecil sudah menunjukkan kejeniusan yang luar biasa. Bahkan, dia dibimbing langsung oleh Aristoteles, salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah. Dari gurunya ini, Alexander belajar tentang filsafat, strategi perang, ilmu pengetahuan, dan bahkan etika kepemimpinan, bekal yang nantinya membuatnya menjadi salah satu penakluk terbesar dunia. Di usia 20 tahun, setelah kematian ayahnya, Raja Philip II, Alexander naik tahta sebagai Raja Makedonia. Banyak yang meragukannya, tapi dia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cerdas dan tak kenal takut. Dalam waktu singkat, dia berhasil menyatukan Yunani, kemudian memulai ekspansi militernya yang legendaris. Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, dia menaklukkan wilayah yang sangat luas. Yunani menaklukkan kota-kota yang memberontak dan menyatukan mereka di bawah pemerintahannya. Mesir diterima sebagai pembebas dari kekuasaan Persia, bahkan diangkat sebagai Firaun dan mendirikan kota Alexandria. Persia menghancurkan kekaisaran Persia yang saat itu merupakan salah satu kekuatan terbesar di dunia. India berhasil menembus hingga wilayah barat India, menghadapi raja kuat seperti Porus dalam pertempuran sengit. Pada puncak kejayaannya, Alexander memimpin salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah, membentang dari Yunani hingga India. Anak dewa atau sekadar mitos? Yang bikin Alexander semakin legendaris adalah banyak catatan kuno yang menyebutnya sebagai anak dewa. Ibunya, Olympias, mengklaim bahwa Alexander bukanlah anak Philip II, melainkan putra dari Zeus sendiri. Mitos ini makin kuat setelah dia berhasil menaklukkan Mesir dan diangkat sebagai Firaun. Di kuil Amun di Siwa, pendeta Mesir menyambutnya sebagai anak dewa Amun-Ra, yang dalam kepercayaan Yunani sering disamakan dengan Zeus. Ini membuat banyak orang percaya bahwa dia memang memiliki darah ketuhanan. Tentu saja, secara historis ini lebih kepada propaganda politik. Mengaku sebagai anak dewa memberikan Alexander legitimasi sebagai pemimpin yang luar biasa dan tak tertandingi. Namun, apakah dia benar-benar anak dewa atau hanya manusia biasa yang jenius? Itu tetap menjadi perdebatan hingga sekarang. Yang jelas, dengan strategi militer yang brilian, kepemimpinan visioner, dan ambisi tanpa batas, Alexander tetap dikenang sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah dunia. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu teori paling liar dan menarik tentang Alexander the Great. Apakah dia keturunan Nephilim? Siapa itu Nephilim? Dalam teks kuno seperti kitab Henokh dan Alkitab, Kejadian 6:1-4, Nephilim disebut sebagai makhluk luar biasa yang lahir dari persilangan antara anak-anak Tuhan, Bene Elohim, dengan perempuan manusia. Mereka digambarkan sebagai raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa, sering dianggap sebagai makhluk setengah dewa. Legenda tentang Nephilim bukan hanya ada dalam tradisi Yahudi Kristen. Dalam banyak budaya lain, ada kisah tentang manusia luar biasa dengan darah ketuhanan. Misalnya para pahlawan dalam mitologi Yunani seperti Hercules, Achilles, atau Gilgamesh dalam mitologi Mesopotamia. Nah, beberapa teori menduga bahwa Alexander mungkin memiliki darah Nephilim. Kenapa? Karena ada banyak catatan kuno yang menggambarkannya memiliki fisik dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Kekuatan dan daya tahan luar biasa. Sejarah mencatat bahwa Alexander bisa bertarung dalam kondisi ekstrim, menempuh perjalanan ribuan kilometer tanpa kehilangan semangat, dan selalu berada di garis depan pertempuran. Bahkan setelah terkena luka parah dalam perang, dia tetap bangkit dan bertarung. Tinggi dan fisik yang tidak biasa.
Beberapa sumber sejarah menggambarkan Alexander lebih tinggi dari prajurit umumnya dan memiliki tubuh yang sangat atletis. Dalam beberapa legenda Persia, dia disebut memiliki fisik yang berbeda dan diberkahi kekuatan ilahi. Legenda darah dewa. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ibunya, Olympias, bersikeras bahwa Alexander bukan anak Philip II, melainkan putra Zeus. Di Mesir, para pendeta bahkan menyebutnya sebagai anak dewa Amun-Ra. Kalau kita kaitkan dengan konsep Nephilim, ini mirip dengan cerita di mana makhluk ilahi memiliki keturunan manusia dengan kekuatan luar biasa. Tentu, dari sudut pandang sejarah, tidak ada bukti konkret bahwa Alexander adalah Nephilim atau keturunan makhluk ilahi. Namun, banyak penguasa zaman dulu memang sengaja menciptakan mitos tentang darah ketuhanan untuk memperkuat legitimasi mereka. Bisa jadi, cerita tentang kekuatan luar biasa Alexander hanyalah propaganda politik untuk menegaskan bahwa dia memang ditakdirkan sebagai penguasa dunia. Tapi di sisi lain, kalau kita melihat legenda tentang Nephilim yang tersebar di berbagai budaya, tetap menarik untuk membayangkan bagaimana kalau memang ada darah makhluk luar biasa dalam garis keturunannya. Jadi, mitos atau kenyataan? Teori ini tetap jadi misteri yang bikin Alexander the Great makin legendaris. Legenda Yunani bilang, ibu Alexander, Olympias, mengaku kalau dia bukan anak manusia biasa. Dia percaya kalau Zeus sendiri yang menghamilinya dalam wujud ular raksasa. Ini mirip banget sama cerita Nephilim di mana makhluk ilahi menghamili manusia untuk melahirkan keturunan luar biasa. Fisik kekuatan Alexander. Banyak catatan sejarah yang menggambarkan Alexander punya kekuatan yang gak masuk akal. Dia mampu bertarung tanpa lelah selama berjam-jam di medan perang, jarang sakit, dan katanya punya tubuh yang lebih tinggi serta lebih kuat dibanding prajurit biasa. Pengaruh mistis dalam kepemimpinannya. Selain jenius militer, Alexander juga dikaitkan dengan banyak fenomena mistis. Misalnya, setiap kali dia pergi berperang, ada tanda-tanda alam aneh seperti hujan petir tiba-tiba atau bintang jatuh. Bahkan, setelah dia meninggal, jasadnya konon tidak membusuk selama berhari-hari. Sesuatu dikaitkan dengan makhluk setengah dewa. Nah, ini yang bikin merinding. Kalau Alexander beneran keturunan Nephilim, berarti keturunannya masih ada dong? Beberapa teori percaya kalau darah Alexander masih mengalir di beberapa bangsa, terutama di Asia Tengah, Persia, dan bahkan sebagian wilayah India. Ada suku-suku yang punya ciri fisik mirip dengan deskripsi Nephilim. Tinggi besar, kuat, dan punya kecerdasan di atas rata-rata. Jadi, apakah Alexander the Great adalah keturunan Nephilim? Bukti-bukti memang menarik, tapi sejarah sering bercampur dengan mitos. Tapi gimana menurut lo? Apakah teori ini masuk akal atau cuma mitos belaka? Coba tulis pendapat lo di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak misteri sejarah lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.